Shalom anak ibu semua, rindu bertemu dengan kalian aku. Hari ini kita kembali belajar bab 9, dampak modernisasi terhadap keluargaku. Sebelum masuk pada materi, kita memuji Tuhan lebih dahulu. Kita bernyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ayo kita nyanyi dengan semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, sebab Tuhan masih peliharakan kami. Tuhan masih cukupkan segala keperluan hidup kami. Pagi hari ini kami mau kembali dari Tuhanlah yang memimpin seluruh hidup kami. Pakai hambamu menyampaikan penjelasan materi bab 9. Dan biarlah penjelasan hari ini anak-anak didikku semakin mengerti, mengenal modernisasi dan segala dampaknya dalam kehidupan pribadi, terutama dampak modernisasi bagi keluarga kami masing-masing. Penuhi kami dengan roh-Mu sehingga kami memahami apa yang dimaksud dengan modernisasi dan dampaknya bagi keluarga kami. Terima kasih, kami serahkan jam pelajaran kami pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sehat aku, tetap semangat. Walau corona belum berlalu, tapi percayalah, kasih Yesus mengalahkan semuanya, melindungi kita untuk kita tetap bisa belajar, bisa kamu raih cita-citamu. Jangan terganggu impianmu dengan situasi yang sedang melanda dunia saat ini. Pastinya kasih Tuhan sangat cukup untuk memelihara kehidupan kita semua. Hari ini kita belajar tentang dampak modernisasi terhadap keluargaku. Modernisasi adalah sebuah proses perubahan sikap dan mentalitas sebagai masyarakat kepada perubahan sesuai dengan tuntutan zaman pada masa kini. Modernisasi adalah arus perkembangan zaman yang tidak bisa kita abaikan, karena pasti dia punya dampak bagi setiap kehidupan manusia. Hari ini kita belajar tentang dampaknya terhadap keluarga kita masing-masing. Ada beberapa dampak modernisasi terhadap keluarga kita. Yang pertama adalah dampak modernisasi tentang sosial. Kalau dahulu maksud saya, keluarga mendidik anak-anaknya untuk hidup bersosial dengan tetangga, dengan teman, dengan siapa saja di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di rumah. Tapi ternyata hari ini dengan adanya modernisasi, kehidupan sosialisasi diambil alih
oleh lembaga-lembaga pendidikan, bimbel misalnya. Kemudian dampak lain, kalau dahulu keluarga dianggap adalah tempat perlindungan yang sangat utama bagi semua anggota keluarga. Adanya modernisasi, perkembangan yang sangat pesat, maka perlindungan sudah diambil alih oleh baby sister. Anak-anak tidak lagi dititip di rumah ketika ibu dan ayahnya bekerja, tidak ditinggal di rumah maksud saya. Tetapi apa? Dititipkan ke sebuah lembaga yang bisa mengasuh anak di siang hari. Pagi-pagi sebelum bapaknya kerja, mamanya kerja, diantar dulu ke penitipan anak. Sore baru diambil. Jadi tentang perlindungan, kadang-kadang anak bertumbuh dalam karakter para pendidiknya oleh baby sister kalau masih balita. Selanjutnya lagi tentang pemanduan bakat anak-anak. Dulu orang tua yang menentukan bakat anaknya, orang tua yang mengajari keterampilan anaknya. Hari ini bakat anak ditentukan oleh psikolog. Itu anak sudah dipercayakan menentukan bakatnya kepada psikolog. Padahal untuk mendapatkan bakat seseorang ke psikolog kita harus bayar per jam. Tapi dengan berkembangnya modernisasi, hadirnya psikolog, orang tua sudah mempercayakan bakat anaknya dari hasil wawancara analisa psikolog. Masih banyak hal yang pada dahulu ditentukan oleh keluarga, tapi hari ini sudah diambil alih. Misalnya agama dan budi pekerti. Kalau dulu anak-anak dididik bernyanyi, berdoa lewat cerita-cerita Alkitab, didongengkan sebelum tidur, diajarkan saat bertemu di meja makan. Hari ini itu semua sudah diambil alih oleh media sosial, media elektronik, dan media cetak. Banyak pengaruh dan dampak modernisasi terhadap setiap keluarga kita. Namun yang penting Anda pahami, modernisasi adalah sesuatu percepatan zaman yang sangat cepat perkembangannya, prosesnya. Dan itu terjadi setiap detik, setiap saat. Ada banyak orang-orang yang memiliki yang punya keterampilan, kemampuan dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah yang menggeser fungsi keluarga terhadap dunia pendidikan ataupun kehidupan remaja dan pemuda pada masa kini. Dulu anak-anak diajari di rumah huruf A, B, C, ngeja. Sekarang sudah diambil alih oleh PAUD, taman kanak-kanak, dan sebagainya. Bahkan untuk masuk SD di setiap kota-kota di seluruh Indonesia harus memiliki ijazah TK. Itu pengaruhnya. Dan apakah itu modernisasi? Modernisasi adalah mengajak setiap orang untuk sangat menghargai waktu. Mengajak setiap orang membayar jasa seseorang sesuai dengan kinerjanya. Jadi modernisasi membuat hidup ini lebih efektif dan efisien. Terutama di bidang teknologi informatika ya. Itu sangat terasa sekali dampak modernisasi. Namun dampak itu namanya sebuah modernisasi, perkembangan, percepatan sebuah perubahan tidak selalu positif. Banyak positifnya, tapi pasti ada sisi negatifnya.
Positifnya apa? Orang-orang akan cepat mendapat informasi. Dengan telepon genggammu, kamu bisa menjelajah dunia ini. Kamu tahu apa yang sedang terjadi di ujung dunia sana. Itu kan sesuatu yang sangat menolong kita. Itu hidup akan semakin mudah kalau kita bisa mengerti dan mampu menggunakan iptek yang sedang berkembang, yang sedang berlangsung. Semua bisa dikerjakan dari rumah. Tentunya kan hidup lebih efektif seperti itu gitu. Tetapi dampak negatifnya apa? Itu kurangnya komunikasi anak dengan orang tua. Semuanya alat penghubung satu rumah pun sudah dengan HP. Tidak menjadi kebutuhan untuk bertemu bersama, bertemu muka dengan muka dalam satu keluarga. Karena apa? Karena semua ingin ambisi menjadi orang-orang yang bisa sukses di zaman modernisasi. Akhirnya setiap anak punya telepon, apalagi dengan hadirnya COVID-19 melanda dunia ya, melanda Indonesia. Setiap orang harus punya Android, setiap keluarga harus punya Android. Tetapi di luar daring, Anda menggunakan Androidmu tidak seperti kebutuhan yang sesungguhnya. Lebih banyak bergame daripada belajar. Chatting-chatting, dipanggil mama, jadi susah menyahutnya. Mengabaikan semua pekerjaan rumah. Kalau kami dahulu nggak bisa pergi sekolah kalau belum masak nasi. Hari ini anak-anak pergi sekolah harus mamanya yang menyediakan sarapannya. Nilai-nilai moral, nilai-nilai mentalitas setiap pemuda remaja sudah bergeser oleh adanya modernisasi. Itu pertanda ada dampak-dampak negatif yang harus kamu hindari. Artinya maksudnya bagaimana? Sebagai orang Kristen, adanya modernisasi, kamu jangan kehilangan nilai-nilai kekristenanmu. Walaupun punya HP, sempatkanlah tatap muka dengan orang tua. Jangan lebih suka ada di kamar dengan gamemu daripada ngomong beberapa menit dengan orang tuamu. Dan bahkan adanya kamu tahu perubahan-perubahan yang sangat drastis, bapak mamamu belum mengerti, mulutmu langsung berkata gaptek, gaptek. Itu kan sudah mengurangi nilai kesopanan kepada orang tua. Itu maksud saya. Jadi dengan adanya kita tahu pembelajaran dampak modernisasi terhadap keluarga, hari ini saya beri Anda kesempatan untuk menilai keluargamu sejauh mana dampak positif modernisasi untuk keluargamu dan sejauh mana dampak negatif modernisasi bagi keluargamu, agar kamu tidak larut di dalamnya. Itu. Ingat ya anakku, setelah tonton video ini, pesan saya, coba kamu catat minimal 10 dampak positif modernisasi bagi dirimu dan keluargamu, dan catat 3 yang sangat negatif dampak modernisasi terhadap keluargamu. Ya, sebagai orang yang hidup di masa ini, kita harus hidup sanggup menerima perkembangan zaman ini. Tapi juga kita jangan seperti ikan yang mati, hanyut di telan arus. Akhirnya hidup tidak berdampak lagi. Keluarga tidak jelas lagi kerukunan dan keintimannya. Itu sangat-sangat salah. Kamu kerjakan tugas ini dalam buku tulismu dan foto kirim melalui WA kepada saya. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap lakukan protokol kesehatan.
pastikan dirimu tidak tertular oleh COVID-19. Kita bersyukur ada COVID-19 membuat kita selalu rajin cuci tangan. Artinya mengajak kita hidup untuk lebih bersih. Oke nakku, selamat mendengar video ini. Selamat mengerjakan tugas. Saya akan lihat komentarmu. Yes saja, pertanda kamu sudah menontonnya. Itu harus kamu tonton. Ini adalah penting bagi Anda. Ini pelajaran hari ini. Kembali kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk penjelasan materi bab 9, dampak modernisasi bagi keluargaku. Tolonglah anak-anakmu memahami penjelasan yang singkat ini agar mereka tidak larut dalam dampak negatif, tapi boleh memanfaatkan dampak-dampak positif modernisasi untuk mereka meraih masa depan yang indah dan penuh harapan. Berkati kami semua, lindungi kami semua sampai kami bisa belajar tatap muka. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.